yang menang itu masa lalu tapi ya. Wadaw, Tapi, Pak, masa lalu. Ya. Tapi udah Pak, kita sudahi dulu masa lalu karena kita hidup di masa sekarang. Yep. Dengan melihat juga bagaimana tim Vitality. Mereka cukup men-counter sih dari segi draftnya juga Zino Lilis ya. Ngelihat dari adanya Terizla, Cuman dari mereka scaling aja gitu. Esmeralda, Alice, dan juga Angela yang bisa dibungkam dengan adanya minimal Baxia nih. Iya, cuman mereka kan bisa dibilang ini setidaknya ada beberapa hero scaling ya, apalagi Leslie ini kita tahu, Moskov juga sebenarnya. Tapi kita lihat siapa yang akan prematur nih. Tapi kalau bicara tentang durability, kayaknya Zino Lilis punya kekuatan tersendiri sih. Iya, Ramichi tuh kemarin outplay juga loh betul. pakai Tanpa Alice-nya. Angela kemarin. Tanpa Angela. Sekarang ada Angela. Iya, makin lengkap lagi ya. Makin lengkap lagi. Let's see lah cuman sekarang ada pergerakan dari Cini yang mencoba untuk bisa menggocek ke arah beberapa player dan masih berhasil dengan satu flicker yang terpaksa harus dikeluarkan bersama dengan Kagura yang digunakan. Tapi masalahnya ini kayaknya Kagura gak susah sih nge-burst ke arah KO, Daisy sama Ramichi. Paling targetnya tuh cuman ketaro atau saknya aja. Karena agak berat sih kayak kalau Itu misalkan juga kalau mereka punya rumput. Nah, itu juga masalah kalau kombonya nggak masuk itu nggak dapetin poin instant kill, agak berat kan untuk bisa nyicil nih mau nggak mau. Ini lagi-lagi sebenarnya strateginya mirip-mirip sama game 1 di mana Chell-nya Wah, jadi tumpuan. nah di tengah nih waktunya langsung dikeroyok tapi Kau pun masih berhasil selamat untuk bisa masuk ke dalam outer turret yang dia milikin. Tapi di bawah antara Chella juga taruh 1v1 situation Moskov versus Leslie. Wah, saya sebagai user Leslie 1200 match, saya seneng ini melihat Leslie. Leslung. Leslie bingung. kacau nih bro. Tapi ini KO ternyata Terizla Roam ya. Ya. Nah ini mulai ke geser-geser lagi. Tadi biasanya kita lihat Angela mid, tadi Angela Roam. Iya. Ini sekarang Sekarang Terizlanya Angela Roam. mid. Terizla Roam. Terizlanya yang roam. Iya, putar-putar aja nggak apa-apa. Gitu Itu udah mulai disedot aja tadi HP-nya, darahnya. Sini udah level 4, ada Turtle yang menjadi satu hal yang harus diperebutkan. Belum ada last season itu, tapi ternyata Turtle yang masih berhasil diamankan pula oleh Ramichi dengan begitu baik. Point retribution dan memiliki juga pertempuran yang kembali terjadi di area tengah. Di area dari dekat Turtle, tapi Vivalnya malah menjadi korban dan first blood-nya menjadi milik dari Zino Lilis. Wah. Mereka berhasil dapat Turtle, mereka berhasil dapat Vival. Ini kuat banget sih Zino Lilis tim fight-nya. Mereka punya area of effect yang besar sekali. Yep. Durability juga mereka pegang dan ini dia untuk STC replay-nya. Memang kita lihat bagaimana utility jungler ya Vival itu maju duluan tapi ternyata kena timpa dari Falling Star Moon-nya Daisy. Kepegang lagi dengan adanya penalty zone. Damage per second tapi Vivian. Ada satu balasan yang dilakukan di bagian bawah, setidaknya ada god laner mereka yang kehilangan waktu. Oke, dan itulah yang membuat tadi dari segi team fight agak sedikit dimenangkan sama Zino Lilis ya. Apalagi kalau bicara tentang durability team fight, mereka punya Angela ya kan. Apalagi Daisy, dia punya inisiasi dan juga absorb shield damage-nya. Tapi ya kita akan melihat bagaimana kiprah dari Chell nantinya sebagai tulang punggung Wish, di mid to the late game. tulang punggung nih Karena bos. mirip tadi game 1 juga gitu kan. Tipikalnya yang Chell-nya bakal jadi main damage dealer. Yap. Oh, dia mau mainnya ke arah Berserker Fury dulu untuk si Leslie-nya ya. Baik. Sementara untuk Moskov, Coruscant side dulu lah. Harusnya ya dengan adanya Swift Crossbow di sana. Oke, bergerak ke arah bawah Eh. Vival. Tertabrak kali ini Ramichi. Bisakah dia untuk kabur langsung ke tempat yang berbeda dengan Flying Blood dan juga Blood Oil diaktifkan bersama-sama. Ada Angela yang masuk ke dalam tubuhnya. Akankah mereka bisa bertahan? Tapi ternyata untuk kali ini Ramichi udah gak kuat lagi. Dan kaunya hadir dengan satu penalty zone. Tapi mereka semua berusaha untuk bisa mundur ke sudutnya masing-masing. Oke, kau mau di XP mau di ROM Terizlanya tetap ngeri sih ya. Karena 4 target sekaligus tapi sayangnya memang masih belum tidak ada follow up damage lagi dari Zino Lilis. Dan ultimate snipe ini juga kan bisa digunakan untuk bisa buka vision ya. Ya. Yang akhirnya ngebuat dari teritorinya Taro ini Jadi cukup ketahuan. aman. Iya. Aman gitu. Cuman tadi kan gagal aja sekali tuh ya. Udah berhasil, dia kena sekali. Cuman di atas nih. Vival dan Fumi Eko tadi terlihat ya. Fumi Eko emang benar-benar menahan untuk Esmeralda agar tidak bisa mendekat ke area dari Turtle. Ada Vivian yang sedikit maju ke depan untuk bisa menahan. Siapa lagi yang mau maju? Soy sini. Monggo ketemu Vivian. Ketemu ya di zoning abis. Tapi kalau ngeliat dari segi level sebenarnya ini Taro udah kecap loh. Dia levelnya sama Chell tadi di level 6 tapi Chell lebih Wah, unggul Taro dikit. kena lagi nih. Taro kena Nah, itu lagi. dia. Ini yang kita sebutkan dari tadi. Bisakah Taro bertahan? Begitu banyak tadi serangan dilakukan tapi ternyata Taronya pun masih bertahan malah meninggalkan Vivian sendirian di area belakang. Satu yang terakhir Vivian, bisakah dia kabur? Tidak. Vivian malah terculik. Yap.
Karena memang nggak ada flicker lagi tadi Vivian ya. Tadi udah digunakan dan Spear of Destruction. Sudah nggak kena ke arah siapapun. Nggak pakai power steering untuk kurang ke kiri sedikit tadi. Ke kiri dikit ya. Kena angin, ini salah angin. Salah angin, memang angin lagi kuat. Oke, tapi untuk kali ini Zino Lilis mereka mengeluarkan, ya mungkin ini adalah strategi mereka yang paling kuat ya. Dengan Elisnya juga, objektif mereka bayarkan juga, outer bottom turretnya berhasil dihancurkan. Ini ngeri-ngeri sih, ini tim Vitality harus ngejagain Chell-nya mati-matian. Dan kayak tadi, Ada kakak Pika, lalu ada kakak ini, tapi di tengah juga ada pertempuran nih. Waduh, kita lihat lagi nih. ada kakak Lipi sama kakak Charles ya di situ ya. Ya nggak sih? Tapi masalahnya, ini juga dari tim Vitality, jawaban untuk bisa tadi Cini mau coba untuk burst ke arah Taro aja kan gagal kan. Ya. Di backup sama Heartguard itu yang akhirnya ngebuat kalau misalkan dari Kagura satu kombonya nggak masuk, nggak dapetin poin kill, ya udah dia cuma teteh-teteh bawa payung kan. Gimana coba? Gimana Lung? Bawa produk minuman gitu. Waduh, bukan SPG, bukan. Bukan juga, bukan itu. Yaudah sih kayak pemain basic attack gak bisa juga gitu loh. Dia ngandelin banget dari kombinasi burstnya. Oke, Daisy nancap. Daisy tadi nancap ini 5 player loh. Sekarang udah mulai akan berkumpul di area Turtle-nya. Cuman untuk Moskov-nya akan berpisah dulu ya. Karena Leslie di atas mungkin bisa saja untuk mendorong langsung masuk ke dalam outer turret. Oke, dan kayaknya fight ini Wah, di Ramichi udah pede banget loh Flying Blood. Semua diaktifkan, siap untuk bisa menghantarkan damage-nya. Tapi sekarang Spear of Destruction-nya juga gagal lagi untuk kena malah dari Leslie-nya yang sudah duluan hadir. Leslie terlalu berbahaya apabila damage-nya bisa masuk dalam kumpulan true damage yang dia miliki. Hey, Taro-nya flicker mundur sedikit ke bagian belakang. Hey, Taro mundur dia. Iya, dia nggak naik bis kebetulan ya. Betul. Wah, Fumi kena lagi. Aduh. Oke. Dan bahkan kayaknya dari hilangnya Vival ini Turtle bisa di-secure sih sama Zinolis. Atau Vivian akan bisa save the day Iya. lagi tapi tidak semudah itu. Tanpa retribution jadi udah nikmat banget tuh Ramichi. Mhm. Cuman tadi waktunya dimanfaatkan oleh Chell untuk bisa mendorong kan dari outer turretnya. Oke. Karena lagi-lagi Chell-nya masih cari space dulu lah ya. Saanya oke, saanya sedikit lagi gagal mendapatkan sa dan mereka pun harus mengatur ulang setupnya lagi. Dan jujurnya Flash of the Oasis ini akan menjadi satu masalah buat Kagura. Jadi bisa buyar gitu kalkulasinya kan, ada shield-nya juga, dia bisa backup juga. Dan itulah jadi PR tersendiri, makanya Cini agak sulit juga buat langsung mendapatkan instant kill-nya. Dan Taro masih coba untuk farming manja dulu nih di arah top, sedangkan Fumi Taro udah punya Sky Piercer, bahaya True damage aja udah sakit. Tambahin lagi Lu kalau main Leslie pakai Sky Piercer? Pakai. Pakai. Item keberapa biasanya? Pertama. Iya, pertama langsung. Oke. Iya, saya kan hey Taro. Hey Taro. Udah nggak sih? Ini udah ada tadi. Taro si MM. Oke. Tapi untuk sekarang bergerak ke arah dari KO dan Sa-nya, Fumieko udah mulai zoning abis sih. Waktunya Fumieko udah bersinar karena nanti pun Leslie, ya Fumieko lah yang bisa mendorong jauh banget sih. Ya dan dia yang bisa makan juga nanti ya biar aja Viraga Armore yang dikasih damage sama Taro dan nanti Vivian lagi di ultimate snipe udah recall aja dulu. Iya, belum berasa gitu. Belum. Tapi dikawal loh ini Chell-nya. Oke. Tapi Vivian bakal coba untuk cari informasi juga sih ya, pastinya nanti inisiasi dan lihat piercing strike dari Chell ini udah mulai terasa menyakitkan juga. Untungnya nggak ada yang vengeance gitu loh, jadi Chell-nya akan bebas dan juga tidak memikirkan, paling dari Blade Armor aja yang harus dia pikirkan nanti kalaupun emang itu digunakan pula. Dan kayaknya mungkin yang punya chance untuk bikin karena Blade Armor dari Daisy ya. Kau juga bisa, Daisy juga ayo. Ramichi juga bisa bahkan ya, karena 3 hero itu bisa dia maju-maju ke depan juga. Betul. Kan. Oke, DHS sudah selesai dari Chell. Ini akan membuat nantinya attack speed akan semakin tinggi lagi dan lihat Cini udah mulai memberikan burstnya. Yap, itu mau pergi ke arah mana tuh. Sementara sekarang Daisy-nya mundur lagi, bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Udah cukup sulit kayaknya mau masuk, tapi Lord sudah hadir. Ini kuat banget sih Zino Lilis ya, kayak mereka empatnya tuh bisa dibilang durable banget loh. Iya. Tinggal jagain Taronya aja, sebenarnya mirip-mirip damagernya ada di god line mereka gitu. Cuman masalahnya
kalau prolong team fight, Zinolilis kayaknya punya kekuatan lebih deh. Ini Fumiko sendirian nih dikeroyok 2 orang nih, tapi masih ada Vivian nih. Akankah terpancing mereka? Flying Blood tidak mau berpindah. Belum mau berpindah. Oke. Dan bergerak ke arah atas, Daisy, Wait, Flicker. ada konsil waktunya langsung mengkeroyok ke arah satu player yang tertinggal di tempatnya berbeda, Daisy. Lenyap seketika di saat Lord ada. Yep. Dan juga ternyata Sam memang tidak memilih untuk nge-backup ya, karena ini bahayanya bisa jadi buy one get one. Yap. Karena ada Ramichi yang sudah sneaky picky, ketahuan. Waduh, dan Ramichi Flying Blood berpindah tempat, maukah dia? Tapi gagal. Dan masih berhasil diamankan oleh Team Vitality. Vival kali ini berhasil mengamankan Retribution dan mereka waktunya untuk bisa mengkeroyok habis-habisan karena beberapa player dimiliki oleh Zinolilis. Ini dia waktunya mereka bersinar kau. Spear of Destruction-nya Kodek langsung tertancap dengan Spear of Misery. 3 player down. Yes, dan itu dia momentum yang diciptakan Komit ke arah Daisy. Dan lihat bahkan kali ini masih ingin lebih taruhnya. Yang akhirnya bisa ditumbangkan di lini belakang. Spear of Destruction. Mungkin awal-awal tadi kita ngeliat masih belum connect. Yap. Tapi satu kalinya connect tepat waktu. Selesai sudah. Dan Itu dia, Lord pun cuy. aman. Berhasil untuk summon juga di arah top lane ya. Pesona tombak antar kota, antar provinsi, antar kabupaten, antar kecamatan. Sekalinya connect selesai. Nah ini dia untuk STC replaynya ya. Ya. Dimana Komit ke arah Daisy. Dan juga keputusan dari Sa untuk tidak langsung nge-backup. Karena dia tahu nih bakal ada fight di area Lord, kontes Retribution. Dan akhirnya Vival membayarkan Retribution yang tadi sempat ditanya sama Nevin ya. Ya. Ke Vival kemarin agak sedikit miss. Tapi sekarang membuat adanya pembuktian juga Vival Retribution on point. Tapi tadi terlihat ya, Flying Blood-nya hampir aja kena, cuman mereka emang nggak mau terlalu maju. Mereka ingin nurunin lagi tempo permainannya, cuman Vival ingin lebih sepertinya. Melihat ada beberapa player keluar dari kandangnya, oh tidak, mereka masuk kembali. Ya, karena susah juga sih. Dia mau coba untuk makan depannya kayak Vival, Fumiko ini bakal butuh waktu banyak banget. Karena walaupun memang dari sekarang Taro ya udah punya endless battle, tapi butuh waktu pasti untuk bisa numbangin frontliner dari tim Vitality. Karena dia single target, berbeda sama Chell yang dimana kalau misalkan dari Zinolilis ini rapat, damage-nya kan bisa ke belakang. Itu tuh, pushing shot-nya tuh Nah, Taro itu dia. tuh. Padahal, Nah, itu. padahal nembakin Taro itu. Kena ke belakang, beda. Taruhnya bonyok juga. Bonyok, iya bonyok. Bonyok, kok saya bonyok ya mas? Lama-lama nancep deh untuk turretnya ya. Oke, dan itulah pembeda juga ya dari kedua belah damage dealernya. Taro, dia juga kan mainnya kan ke arah true damage critical kan, bukan damage per second juga, dan single target, dan itu yang berat. Yap, waktunya mereka untuk bisa melakukan sebuah team fight kah? Karena sekarang pemain-pemain dari tim Vitality sudah mulai berkumpul tepat berada di depan pekarangan pertahanan dari Zinolilis. Oke. Zinolilis masih coba untuk bertahan dulu, mereka nggak mau keluar terlalu jauh. Dominance Ice selesai di tangan dari Ramichi, tapi apakah itu akan bisa menjadi jawaban agar nantinya durability team fight akan bisa dipegang sama Zinolilis? Karena ini perlahan juga Chell-nya walaupun hanya ada 6 assist ya, belum ada point kill sama sekali, tapi impact dia, sumbangan damage dia juga yang akhirnya membuat dari Zinolilis harus mundur perlahan. Yap, Vival berputar-putar mencari di manakah keberadaan pemain dari Zinolilis ataupun ingin membuat sebuah barisan pertahanan yang mereka majukan kembali. Ini kayaknya Vival sih yang bakal jadi pemimpin rotasi ya. Kayaknya nanti dengan shield unity-nya dia bakal tabrak. Dia bakal nantinya di follow up sama Vivian dan juga Fumiko. Dan lane jauh bakal coba untuk dipegang perlahan di arah bawah juga. Mengirimkan ke arah Sa. Tapi kayaknya udah ada informasi nih, makanya di all in. Yap, itu dia. Pergerakan dari Daisy langsung ditutup begitu saja. Daisy dipaksa untuk tidak bisa mendekat. Sementara sekarang Daisy-nya mencoba untuk bisa maju tapi malah bertemu dengan Chell satu hit terakhirnya dan Purify? sudah mengeluarkan ke arah Purify-nya karena terlalu berbahaya, terlalu sakit sekarang untuk Chell. Ya, lebih baik selamat ya. Wait, Kagura, hampir. Yang overturn masih menjadi sebuah teori ancaman belaka. Tapi ya kalau ngelihat dari Zinolilis, mereka memilih untuk mundur dulu karena Lord pun mereka relakan. Permasalahannya ini tersisa 2 base turret dan Fumiko lagi sama Cini nih recall dulu. Memancing biar keluar. Sekarang nggak ada yang tahan loh sama damage-nya dari Chell nih. Walaupun Chell belum ada point kill tapi setidaknya ini damage-nya udah ancur-ancuran, udah aura-auran ini. Dan juga untungnya dalam keadaan unggul ya, keadaan unggul atribut, akhirnya Cini juga akhirnya bisa memberikan burst damage yang cukup Maksimal, gitu. Iya. Kalau lagi under nih bakal susah banget buat numbangin Ramichi, Daisy sama Payungnya Kao. dilempar, patah. Kena gagang payungnya ya. Ya. Sakit ya. Oke. Nah ini dia Chell bergerak ke arah satu base top turret yang akhirnya bisa dihancurkan. Yap,
Lord masuk lewat bawah tengah juga mungkin akan hancur sesaat lagi. Ada beberapa pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari tim Vitality, tapi terlihat ada Blood Out di bagian bawah untuk bisa menghisap lagi ke arah HP yang dimiliki oleh Lord. Tapi Lordnya ditarik sedikit mundur ke arah yang berbeda dan juga pertempuran yang terjadi di mana Shell-nya terus bisa menghantarkan lagi ke arah damage yang sangat-sangat besar. Ada Angela yang masuk ke dalam tubuh dari salah satu rekannya, tapi Ramichi harus masuk dulu. Terbuka dengan begitu bebasnya. Satu base utama dan 2-0 harusnya bisa menjadi milik dari tim Vitality. Dan ini dia semua